Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Yunisi, saya dari PIOT 4 semester 6. Sehubung dengan diadakannya pembelajaran dengan sistem daring yang disebabkan oleh adanya wabah COVID-19 yang memungkinkan kita semua untuk tetap belajar dan melakukan segala aktivitas di rumah. Maka dengan ini saya membuat video mini sempro guna memenuhi tugas metapel kuantitatif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya kerjakan mengenai pengaruh metode tanya jawab terhadap kecerdasan eksistensial anak usia 5-6 tahun di RA Habibillah, Kecamatan Pecut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dari proposal penelitian yang saya buat, saya meneliti apakah terdapat pengaruh metode tanya jawab terhadap kecerdasan eksistensial anak usia 5-6 tahun. Dapat kita pahami bahwa kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas atau kemampuan untuk berpikir akan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan, mulai dari keberadaan dan tujuan manusia di alam semesta hingga berkembang dengan penuh. Kita tahu siapa diri kita. Pergumulan batin mengenai kebebasan, kesendirian, kematian muncul dalam diri kita. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan kematian, kebaikan, kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Orang yang cerdas secara eksistensial cenderung berani menyatakan keyakinan dan memperjuangkan kebenaran, mampu menempatkan keberadaan sesuatu dalam bingkai yang lebih luas, selalu mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan atau kejadian, memiliki pengalaman yang mendalam tentang cinta pada sesama dan seni, mampu menempatkan diri dalam kosmis yang luas, serta memiliki kemampuan merasakan, memimpikan, dan merencanakan hal-hal yang besar. Dalam kehidupannya, seseorang dengan kecerdasan eksistensial menonjol tidak puas hanya dengan menerima keberadaan secara otomatis, namun berusaha mencari jawaban terdalam. Mereka akan mempersoalkan keberadaan mereka di tengah alam raya yang besar. Mereka mengajukan pertanyaan mendasar seperti mengapa kita ada, apa peran kita. Mereka banyak mengajukan pertanyaan kritis yang tidak dipertanyakan oleh orang lain. Kecerdasan eksistensial lebih menekankan orang untuk bertanya akan kediriannya, keberadaannya di dunia. Pengembangan kecerdasan ini dapat dilakukan melalui bertanya akan keberadaan kita, tentang asal dan tujuan hidup kita. Banyak membaca buku agama, akan filsafat, dan buku-buku rohani dapat membantu mengembangkan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial dapat diartikan sebagai kemampuan untuk peka terhadap pertanyaan atau memiliki kapasitas untuk konseptualisasi atau mengatasi atau lebih besar pertanyaan mendalam tentang keberadaan manusia, seperti makna kehidupan, mengapa kita dilahirkan, mengapa kita mati, kesadaran, atau bagaimana kita sampai di sini. Untuk mengembangkan kecerdasan eksistensial anak, saya menggunakan salah satu metode pembelajaran, salah satunya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyampaian suatu pelajaran melalui interaksi dua arah dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru agar diperoleh jawaban kepastian materi.
Dalam metode tanya jawab, guru dan siswa sama-sama aktif. Siswa dituntut untuk aktif agar mereka tidak tergantung pada keaktifan guru. Bertanya atau questioning merupakan strategi atau metode utama lainnya konstruktivisme untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mengenali konsep pelajaran yang akan dipelajari. Bertanya dalam sebuah pembelajaran dipandang perlu untuk mendorong, membimbing, dan metode tanya jawab termasuk metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Bertanya memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pengajuan yang tepat akan meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap permasalahan yang dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan belajar aktif siswa, dan memusatkan perhatian murid terhadap masalah yang sedang dibahas. Adapun tujuan penggunaan metode tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar adalah yang pertama, menyimpulkan materi yang telah lalu. Setelah guru menguraikan suatu persoalan, kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh siswa, sedangkan hasil jawaban yang benar atau betul disusun dengan baik sehingga merupakan ikhtisar pelajaran yang akan menjadi milik siswa. Yang kedua, melanjutkan pelajaran yang sudah lalu. Dalam mengulang pelajaran yang sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan, guru akan dapat menarik perhatian kepada pelajaran yang lalu, menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, memimpin pengalaman atau pemikiran siswa. Ketika siswa menghadapi suatu persoalan, maka pemikiran siswa dapat dibimbing dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau seorang siswa tidak memperhatikan pembicaraan guru yang dapat mengusahakan supaya perhatiannya kepada keterangan-keterangan guru dengan mengejutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan. Dan yang keempat, menyelangi pembicaraan untuk merangsang perhatian siswa dalam belajar sehingga dengan demikian ada kerjasama antara siswa dengan guru dan dapat menimbulkan semangat siswa. Singkatnya, saya akan menjelaskan hasil dari rancangan saya. Saya meneliti DRA Habibilla yang berlokasi di Desa Cintarakyat, Kecamatan Percut-Setuan, Kabupaten Deli Serdang. DRA yang saya teliti terdapat kelas dengan usia anak 5-6 tahun dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kupu-kupu dan kelompok kelinci. Dengan jumlah anak 20, 10 anak kelompok kupu-kupu dan 10 anak kelompok kelinci. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak usia 5-6 tahun di RA Habibilla yang terdiri dari satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kupu-kupu dan kelompok kelinci, sehingga jumlah keseluruhan anak menjadi 20. Sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Dengan teknik sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini adalah usia anak 5-6 yang terdiri dari kelompok kontrol, yaitu kelompok kelinci berjumlah 10 anak. Penelitian ini menggunakan pre-eksperimental design. Pada desain ini, satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan dan satu lagi kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Pedoman observasi yang peneliti lakukan dengan melihat tingkat perkembangan anak dalam kecerdasan eksistensial, di mana hasil belajar siswa akan dikelompokkan bahwa anak tersebut dapat dikatakan belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik.
Saya belum bisa memberitahu apakah terdapat pengaruh metode tanya jawab terhadap kecerdasan eksistensial anak usia 5-6 tahun di RA Habibillah dikarenakan terhalang adanya wabah COVID-19 karena semua sekolah diliburkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat penyampaian kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.